Di video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya yang mana Tang Hao mengajak Tang San ke pavilion bulan dan bertemu dengan seorang wanita. Setelah itu Yue Ha mendatangi Tang San dan Tang Hao. Ketika melihat Tang Hao, dia langsung menghampiri dan memeluknya. Tang San terlihat khawatir, namun Yue Ha mengaku dia adalah adik Tang Hao, yang berarti bibinya Tang San. Kemudian Yue Ha membawa Tang San dan Tang Hao ke tempatnya dan membicarakan tentang membawa kembali Tang Hao ke sekte Haotian. Namun Tang Hao tetap tidak mau kembali dan menitipkan Tang San ke pavilion bulan selama 1 tahun untuk belajar etika. Sedangkan Tang Hao kembali ke lembah. Tang San bingung kenapa ayahnya menyuruh berlatih etika, bukan kemampuan bertarung. Namun hal itu dijelaskan oleh Yue Ha. Belajar etika adalah untuk mengontrol diri dan akan mudah menguasai aura pembunuh. Lalu Yue Ha menyuruh Tang San beristirahat karena esok akan mengikuti kelas. Keesokan harinya Yue Ha membawa Tang San dan mengenalkannya kepada murid-muridnya yang lain. Yue Ha menyuruh Tang San duduk di tempatnya dan Yue Ha mengumumkan akan memilih orang terbaik untuk mewakili kelas di acara kelulusan. Kelas pun dimulai. Yue Ha memberikan contoh kepada para murid dan diikuti oleh murid yang lain. Namun Tang San tidak tahu cara memainkannya dan ditertawakan oleh para murid. Kemudian Tang San memfokuskan diri untuk belajar. Setelah beberapa hari, Tang San berhasil menguasainya. Dan beberapa bulan kemudian, Tang San sudah menguasai semua pelajarannya. Singkat cerita, Tang San lah yang terpilih mewakili kelasnya, menggantikan putri kerajaan Tiandu, Suike. Di hari kelulusan, semua undangan telah datang. Orang-orang penting, para bangsawan, dan pangeran kerajaan Tiandu datang menghadiri acara kelulusan itu. Kemudian acara pun dimulai. Semua murid mengambil bagian dari pertunjukan itu, dan Tang San berada di dalam tirai. Tang San mulai memainkan alat musiknya. Semua penonton pun terbius dengan penampilan Tang San. Dan di akhir acara, Tang San mendapatkan apresiasi dari para penonton. Setelah itu, Suike dan kakaknya Sui Xinghe datang menemui Tang San dan bibinya. Tang San ingin menyapa Sui Xinghe, namun ia teringat perkataan ayahnya untuk tidak mengatakan identitasnya kepada orang lain sekarang. Sui Xinghe datang hanya untuk bertemu dengan Tang San secara langsung dan mengundang Tang San ke tempatnya jika punya waktu luang. Setelah itu mereka pun kembali. Scene pun berganti ke sebuah tempat. Di sana bibi Yue Ha mencoba merekomendasikan Suike ke Tang San. Namun Tang San tidak ingin membahasnya karena tidak ada yang bisa menggantikan Xiaowo di hatinya. Kemudian Tang San akan menemui ayahnya sebelum ia mendatangi sekte Haotian dan menyuruh bibi Yue Ha pergi terlebih dahulu. Tang San mendatangi ayahnya dan terkejut bercampur amarah saat melihat kaki dan tangan ayahnya terpotong. Ayah Tang San menenangkannya dengan berkata bahwa dia sendirilah yang melakukannya. Kemudian Tang Hao membawa Tang San ke sebuah tempat. Tempat itu adalah tempat di mana ibunya berada. Setelah melihat itu, Tang San pun menyadari martial solo rumput biru peraknya berasal dari ibunya, yang adalah binatang jiwa 100.000 tahun juga, sama seperti Xiaowo. Setelah itu, kita diperlihatkan Ayin seperti memegang Tang San dan Tang Hao dan memeluk mereka. Kemudian Tang Hao menceritakan bagaimana dia bertemu dengan Ayin. Tang Hao menceritakan mulai dari masa kecilnya. Di masa kecilnya, Tang Hao selalu bersama kakaknya dan berlatih di bawah bimbingan kakaknya juga, sampai mendapatkan gelar bintang ganda Haotian. Setelah itu, mereka menjelajahi dunia luar. Di alam liar, mereka selalu membantu orang-orang. Dan di sebuah hari, mereka mencoba menyelamatkan seorang anak-anak yang terperangkap di dalam hutan. Dan di sanalah Tang Hao dan kakaknya bertemu ibunya Tang San, Ayin. Ayin menyelamatkan anak itu terlebih dahulu sebelum Tang Hao dan kakaknya tiba. Mereka pun langsung jatuh hati pada pandangan pertama. Setelah melihat kecantikan yang seperti malaikat, mereka pun berkenalan dan menjadi teman. Mereka kadang-kadang memanggil Ayin dengan sebutan Xiao San, dan itu adalah asal-usul nama Tang San. Tang Hao dan kakaknya sama-sama menyukai Ayin. Namun Ayin terlihat menyukai Tang Hao.
Jadi kakaknya mengalah dan kembali ke sekte. Di hari itu juga, Ayin mengatakan jati dirinya yang sebenarnya kepada Tang Hao, bahwa dia adalah binatang jiwa 100.000 tahun. Namun Tang Hao sudah terlanjur bucin, hanya melihat bahwa Ayin adalah orang yang dicintainya, dan akhirnya mereka pun bisa bersama. Namun kebahagiaan tidak berlangsung lama. Aula Wuhon mengetahui identitas Ayin dan mengejar mereka. Aula Wuhon mencari Ayin sampai ke sekte Haotian. Dan masalah itu membuat sakit ketua sekte makin parah dan akhirnya meninggal. Ketua berikutnya pun digantikan oleh kakaknya Tang Hao. Bersembunyi beberapa bulan, akhirnya Tang Hao mencapai tingkat ke-90. Dan di hari itu juga Tang San dilahirkan. Namun, lagi-lagi kebahagiaan tidak berlanjut. Aula Wuhon menemukan Ayin dan telah mengepung mereka. Ayin kemudian memilih untuk mengorbankan diri dan menjadi cincin roh Tang Hao daripada dia ditangkap Aula Wuhon dan akan mengancam keselamatan anaknya. Setelah bertambahnya cincin 100.000 tahun, Tang Hao semakin kuat dan menghajar orang-orang Aula Wuhon satu persatu. Kemudian Tang Hao menanam bibit dari Ayin dan mencoba kembali ke sekte. Namun sekte menolaknya karena masalah yang telah ia perbuat. Setelah itu Tang Hao membawa Tang San pergi dan tinggal di desa. Namun setelah melihat bakat Tang San yang berpotensi bisa membuat sekte bangkit, Tang Hao mulai bangkit dan akan mulai membalas dendam kepada Aula Wuhon. Setelah itu Tang Hao memberikan 3 tulang jiwa kepada Tang San. 1 untuknya yang adalah peninggalan ibunya, dan 2 yang lain adalah tulang jiwa yang dia lepaskan dari tubuhnya, yang mengakibatkan tangan dan kakinya terpotong, dan juga menurunkan tingkatnya menjadi ke-75. Tang Hao menyuruh Tang San mengembalikan 2 tulang jiwa itu ke sekte Haotian sebagai penebusan dirinya. Setelah itu, Tang San menyerap tulang roh peninggalan ibunya, dan kita diperlihatkan alam bawah sadar Tang San, di mana dia bertemu dengan ibunya. Scene pun berganti ke tempat Aula Wuhon. Di sana, Bibi Dong mengumpulkan anggotanya dan memberikan pengumuman. Hal yang pertama adalah mengangkat Hulina menjadi penerus selanjutnya. Yang kedua adalah untuk memburu Xiaowu. Dan yang terakhir adalah menghancurkan 7 sekte besar. Kembali ke Tang San. Tang San mengusulkan agar ibunya dibawa ke tempat latihannya yang dulu, yaitu sumber es dan api. Di sana bisa mempercepat perkembangan bibit dari Ayin ribuan kali lipat. Kemudian Tang San membawanya ke sana dan menanamkan bibit itu. Tang San kemudian memberikan setetes darahnya agar perkembangan menjadi lebih cepat, dan juga memberi obat yang telah dibuat dari darah Tang San sendiri kepada ayahnya agar bisa bertahan di lembah es dan api. Kemudian Tang San menanyakan kapan dia akan menemui Xiaowu. Tang Hao menjawab Tang San bisa mencari Xiaowu sesudah berada pada tingkat ke-60. Dan untuk sekarang, Tang Hao menyuruh Tang San kembali ke sekte dan menyelesaikan urusannya. 出宗门，废掉武魂。